Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal abid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang berjudul Al-Mulakhas. Baik, di bab yang ke-8 ini qala al-musannifu rahimahullah babu ma jaa fi ruqa tamaim. Fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. At-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal aini, lakin idza kana al-mu'allaqu minal qur'ani farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhi anhu, minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-ruqa war-ruqa hiya allati tusamma al-azaima wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min asy-syirki faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal humati. Wat-tiwalatu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Baik. Wa Abdullah bin Uqaim marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Wa rawal Imam Ahmad an Ruwaifi'in radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un min. Wa an Sa'id bin Jubairin annahu qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin, rawahu Waqi'. Wa lahu an Ibrahim annahu qala kanu yakrahuna at-tamaima kullaha minal qur'ani wa ghairil qur'an. Baik. Ini matan beberapa hadis, beberapa riwayat dan athar yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, kata beliau babu ma jaa fi ruqa tamaim, bab keterangan yang datang seputar ruqyah dan at-tamaim, tamimah. Baik, ikhwani fillah, kalau kita perhatikan ya, bab ini dengan bab sebelumnya itu berbeda ya, berbeda. Penulis di dalam bab ini tidak memastikan hukum. Ya, tidak memastikan apa? Hukum. Hanya dibilang bab tentang apa yang datang seputar ruqyah dan tamimah. Beda dengan bab sebelumnya. Ya, kalau bab sebelumnya langsung dikatakan apa? Minasyirki lufsul halqati wal khayti wa nahwihima, dan seterusnya. Langsung dibilang apa? Bab termasuk kesyirikan. Ya kan? Langsung dihukumi apa? Syirik. Termasuk kesyirikan adalah apa?
memakai gelang, apalagi wal khayt, benang, untuk menolak bahaya, menangkal bahaya, atau apalagi mengangkat dari bahaya. Langsung dia apa? Langsung dihukumi syirik. Kalau ini enggak. Ya, ini enggak. Kenapa bab ini apa namanya tidak langsung dikatakan syirik? Para ulama menyebutkan dengan dua alasan. Alasan yang pertama, ya, alasan yang pertama kenapa bab ini tidak disebutkan secara langsung hukum, karena pada ruqyah dan tamimah itu ada rincian. Itu alasannya. Jadi tidak mutlak dikatakan ruqyah semuanya syirik. Tidak mutlak dikatakan tamimah semuanya syirik. Jelas ya? Ini alasannya. Yang kedua, ya, alasan yang kedua, supaya orang yang membaca buku ini, bab ini, dia bisa membaca dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Ya. Orang yang membaca buku ini, dia bisa membaca apa? Dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, supaya dia memahami, ya, supaya dia memahami makna permasalahan dalam bab ini. Ya, jadi makanya saya tadi baca semuanya. Kita dengar tadi. Jadi memang di dalam permasalahan ruqyah tamimah itu ada apa? Ada rincian. Ya, ada rincian. Makanya tidak dikatakan babun minasyirki, termasuk kesyirikan adalah ar-ruqa wat tamaim. Jelas ya? Bisa dipahami ini? Hah? Baik. Fis sahih. Ya, lihat beliau bawakan hadis. Di dalam riwayat as-sahih, maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya, apa namanya Syekh penulis buku ini, Syekh Muhammad rahimahullah taala, banyak ya dalam matan kita akan dapati fis sahih. Fis sahih itu mengandung beberapa makna. Kadang beliau katakan fis sahih maksudnya di dalam Bukhari Muslim. Karena dikatakan fis sahih maksudnya Bukhari saja. Ya. Kadang beliau katakan fis sahih maksudnya dalam sahih Muslim. Dan kadang beliau katakan fis sahih maksudnya hadis yang sahih tapi selain dari Bukhari Muslim. Ya. Tapi di sini beliau katakan fis sahih maksudnya Bukhari Muslim, sebagaimana yang kita akan lihat sebentar. An Abi Bashirin al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebahagian safarnya. Ya, fa arsala rasulan, maka Nabi pun mengutus sebuah utusan. Ya, sebagian riwayat mengatakan yang diutus itu adalah Zaid ibn Harith, maula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan apa beliau diutus? Ini dia. Alla yabaqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun. Ya. Tidak boleh ada yang tersisa, ya. Maksudnya tidak boleh ada kalung di leher-leher unta. Apakah kalung itu dari watarin? Ya. Apa namanya? Dari tali busur panah ya, watar. Au qiladatun, atau kalung apa saja. Illa qutiat, kecuali harus diputuskan. Ini riwayat dalam Bukhari Muslim. Baik, kita baca dulu. Wa Ibnu Mas'udin, adapun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innar ruqa, sesungguhnya ruqya, wat tamaim, ya, tamima, ya, mungkin bisa dikatakan jimat ya. Jimat-jimat, wat tiwalata, dan tiwala akan dijelaskan sebentar. Syirkun, semuanya adalah kesyirikan. Perhatikan riwayat ini, rawahu Ahmadu wa Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Kalau kita lihat zahir hadis ini, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala semuanya adalah syirik. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak boleh dikatakan bahwasanya asal di dalam ruqyah itu adalah apa? Syirik. Tidak boleh diambil hukum seperti itu berdalilkan hadis ini. Tidak boleh. Ya, saya. Kalau kita lihat secara zahir kan ruqyah, tamimah dan tiwala syirkun. Berarti hukum asal ruqyah syirik. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena ada rincian dalam masalah ini. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ruqyah, dan kita sudah lewati di bab mana disinggung masalah ruqyah? Babu man haqqaqa at-tauhid. Ya. Kisah tentang Husain bin Abdurrahman. Jelas ya? Baik. Kita lihat keterangan dari penulis sendiri. Apa itu tamaim? Kata beliau, at-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal ain. Ya. Tamimah itu adalah sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak minal ain, untuk menghindarkan dari penyakit. Ya. Untuk menghindarkan dari apa? Penyakit. Lakin akan tetapi idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an, apabila yang digantungkan itu dari Al-Qur'an, ya, farakhasa fihi ba'dus salaf, maka sebagian as-salaf memberi keringanan. Apa maksudnya memberi keringanan? Mereka membolehkan. Sebagian as-salaf mereka apa? Bolehkan. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka lam yurakhis fihi. Sebagian mereka, sebagian siapa? As-salaf tidak memberi keringanan. Dalam artian secara umum semuanya apa? Tidak boleh. Ya, semua tamim apa? Tidak boleh. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Mereka menjadikannya sebagai suatu hal yang dilarang. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Di antara yang berpendapat boleh dalam masalah ini dari kalangan para sahabat, ya disebutkan oleh apa namanya? Cucu dari pengarang buku ini. Di antara sahabat yang berpendapat bolehnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, dan itu juga yang zahir riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, adapun yang tidak membolehkan disebutkan di sini siapa? Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu juga datang pendapat dari Hudzaifah Ibnu Yaman, Uqbah bin Amir, Ibnu Uqaim dan selainnya. Tapi memang ini masalah diperselisihkan ya dari zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga hari ini. Cuman sebentar Syekh akan simpulkannya di bukunya. Baik. Setelah itu warruqa, sementara ruqyah hiya allati tusammal azaim. Itulah yang disebut dengan azaim. Azaim itu apa? Mantra-mantra ya. Tahu mantra? Baca-baca. Ya. Ya, baca-baca yang biasa apa namanya? Itu disebut mantra-mantra. Wa khassa minhu dalil. Ya. Dibolehkan secara khusus ya dari ruqyah ini ma khala minasyirk, sepanjang kosong, maksudnya tidak ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Jelas ya? Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan, memberi keringanan ruqyah itu minal ain, dari penyakit ain, wal humah, dan penyakit
sengatan ya. Jadi perhatikan di sini masalah ruqyah di apa? Dirinci. Dirinci. Apalagi datang dalam hadis-hadis yang lain dikatakan ketika ada sahabat yang menanyakan tentang ruqyah, kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia apa? Hendaknya dia lakukan. Ya, hendaknya dia lakukan. Baik, sementara kata beliau, "Wattiwalatu", tiwala, apa itu tiwala? Syai'un yasna'unahu, sesuatu yang mereka buat, yaz'umuna annahu, mereka menyangka bahwa itu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, membuat apa namanya, perempuan itu cinta kepada suaminya, atau sebaliknya, warrajul ila mar'atihi, suami cinta kepada istrinya. Jadi tiga ya, tiga hukum. Ruqyah, apa lagi? Tamimah dan at-tiwal. Kalau dalam hadis langsung disebutkan semuanya syirkun. Kenapa Nabi SAW dalam hadis mengatakan syirkun? Jadi seakan-akan dipahami umum. Ya, sebagai ulama menyebutkan, jadi al di situ semuanya kan pakai al kan? Ar-ruqa, at-tamaim, wat-tiwala. Al di situ berpengaruh. Ya. Kenapa dikatakan berpengaruh? Karena al di situ ya ada yang dimaksudkan. Jadi Nabi SAW mengatakan ruqyah itu, tamimah itu, tiwala itu syirkun, maksudnya yang biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Hal yang sudah dimaklumi di kalangan orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi ada memang ruqyah-ruqyah, tamimah-tamimah, tiwala yang orang-orang jahiliyah dahulu apa? Mereka pakai. Ini yang apa? Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya langsung dikatakan apa? Ruqyah, tamimah, tiwala syirkun. Ya. Jadi al di situ al yang menunjukkan bahwa itu adalah hal yang sudah dimaklumi di kalangan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, mungkin antum sudah lewat ya pembahasan al di mana? Di Mutammimah. Baik. Kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullah taala. Jadi jelas ini ya. Itu secara global dulu di dalam bab ini. Jadi bab ini tidak langsung dikatakan apa? Dari kesyirikan adalah ruqyah dan tamimah. Baik. Kata Syekh hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab at-tauhid annahu istimrarun fi dzikril asya'i allati tukhillu bi aqidati at-tauhid min ar-ruqa wat tamaim asyirkiyah. Ya, di dalam bab ini ya masih lanjutan pada penyebutan perkara-perkara yang merusak dari akidah tauhid berupa ruqyah, tamimah yang mengandung kesyirikan. Kenapa tidak disebutkan tiwala? Karena tiwala itu dia tidak ada rinciannya. Dia memang apa? Kesyirikan memang. Akan dijelaskan sebentar ya. Jadi kan babnya hanya apa? Ruqa wa tamaim. Padahal dalam hadis disebutkan apa? Ruqa, tamimah dan at-tiwala. Baik. Ma jaa'a fi ruqa wa tamaim ay minan nahyi amma la yajuzu minha. Ya, apa yang datang tentang ruqyah dan tamimah maksudnya dari hal yang dilarang. Ya. Hal yang apa? Hal-hal yang dilarang yang tidak dibolehkan padanya. Ini menunjukkan apa? Ada yang dibolehkan, ada yang apa? Ada yang tidak dari keterangan itu. Baik. Fi sahih, ay fi sahihain. An Abi Bashirin, dari Abi Bashir, ini huwa sahabiyun, syahida ghazwatal Khandaq wa mata ba'da 60. Beliau seorang sahabat yang apa namanya hadir di perang Khandaq dan beliau wafat ya setelah umur 60 tahun. Ada yang mengatakan umurnya lebih dari 100 tahun. Abi Bashir, ada yang mengatakan nama beliau adalah Qais ibn Ubaid. Ya, hanya saja apa namanya?
Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa tidak ada yang tetap, tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan atas nama beliau yang pastinya. Tapi ada yang mengatakan Qais ibn Ubaid. Ya, Allahu a'lam. Qiladatun ma yu'allaku fi raqabatil ba'ir wa ghairihi. Qilada apa yang digantungkan pada leher onta atau hewan yang lain. Jadi semuanya. Gantungan-gantungan yang digantung di leher onta, di leher apa lagi? Ya semuanya ya. Ya, selain bukan hanya onta saja, hewan-hewan yang lain itu masuk semua dengan apa? Qiladah. Watarun. Jadi qiladatun min watarin. Apa itu watar? Wahidu autaril qos. Bentuk tunggal dari tali busur. Tali busur. Ya. Itu qiladatun min watar. Maksudnya kalung yang berasal dari tali busur panah. Ya, jadi orang-orang dahulu itu kalau panah mereka sudah tua, ya terkadang dia ganti talinya. Nah, tali yang tua itu dia gantung di mana? Di leher kendaraannya. Tapi dia gantung ada maksud, ada tujuannya. Jelas ya, ada tujuannya. Nah, makanya dikatakan di sini qiladatun min watari. Baik, au qiladatun, perhatikan hadisnya, qiladatun min watarin au qiladatun, dua kali. Jadi katakan syakkun minar rawi hal al-qiladatu muqayyadatun biqauniha min watarin au mutlaqah minal watar wa ghairihi. Ini ada keraguan dari rawinya. Ya, apakah yang diinginkan adalah tali khusus, ya, tali khusus busur panah itu, atau mutlak, tali secara umum, apakah dari tali busur atau yang tali-tali yang lainnya. Ya. Illa kutiat, kecuali harus diputus. Ini perintah dari Nabi SAW ya kepada Zaid ibn Harithah. Al-ma'na al-ijmali lil hadith anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'di asfarihi may yunadi bin nas. Makna global dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus di sebagian safar beliau ada orang yang menyeru kepada manusia. Apa seruannya? Bi izalatil qalaid. Agar menghilangkan dari kalung-kalung allati fi riqabil ibil yang berada di leher-leher onta, allati yuradu biha daf'ul ain wa daf'ul afat, dengan tujuan yang mereka inginkan adalah bisa menolak ain, bahaya, atau mencegahnya. Lianna dzalika minasyirki alladzi tajibu izalatuhu, karena hal tersebut termasuk dari apa? Kesyirikan yang wajib dihilangkan. Berarti ini hadis masih berkaitan dengan apa? Bab sebelumnya tentang masalah apa? Sebab. Iya tak? Ya tidak. Mereka kan mengalungkan tali busurnya itu, tali panahnya itu karena ada apa? Ya, ada keyakinannya. Dia mengambil sebab dari situ. Ya, jadi dia masih berkaitan dengan apa? Sebab. Taib. Munasabatul hadits lil bab min haitsu innahu yadullu ala anna taqlid al-ibil wa nahwiha al-autar wa ma fi ma'naha lidafil afat haramun wa syirkun li'annahu min ta'liqit tama'imi muharramah. Kesesuaian hadis dengan bab, ya, min haitsu innahu yadullu, maksudnya dari sisi tujuan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa mengikat, ya, onta, wanahwiya dan semisalnya, maksudnya binatang lain, mengikat dengan kalung-kalung panah itu tadi, wa ma fi ma'naha, dan apa yang semisal dengannya, dengan tujuan lidafil afat, untuk menolak bahaya, itu hukumnya haramun wa syirkun, adalah haram dan bentuk dari kesyirikan. Li'annahu, karena hal tersebut termasuk dari ta'liqit tamaim, menggantungkan tamaim,
yang muharramah, yang diharamkan. Baik. Terdapat faedah dalam hadis ini. Al-faedatul ula anna ta'liqul autar lidaf'il afat fi hukmi tamaimi fit tahrim. Ya, bahwasanya menggantungkan tali ya untuk menolak bahaya ya. Dari sisi hukum ya sama dengan apa? Sama dengan tamaim, yaitu sama-sama haram. Sama hukumnya. Baik, yang kedua, izalatul munkar. Terdapat mengingkari kemungkaran. Di mana itu? Hadis ya. Nabi memerintahkan tidak boleh ada yang tersisa dari kalung-kalung yang berada di onta dari watar ataupun selainnya kecuali harus diputus. Yang ketiga, tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Ya. Wajibnya menyampaikan kepada manusia apa yang membuat akidah mereka terjaga. Jadi mereka putus dari kalung-kalung itu bentuk penjagaan terhadap apa? Akidah, jangan sampai mereka jatuh dalam kesyirikan. Jelas ya? Baik. Adapun hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini yang tadi kita baca. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah dan tamaim serta tiwala adalah kesyirikan. Riwayatkan Ahmad, Abu Daud, Taib dan selainnya. Sayati syarhu mufradatil hadits fi kalamil musannif rahimahullah. Akan datang penjelasan mufradat hadits tersebut di ucapan penulis. Itu tadi yang kita baca ya. Taib. Al-makna al-ijmali lil hadits. Makna global dalam hadits ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan anna isti'mal hadhil asya', bahwa menggunakan hal-hal di atas, menggunakan ruqyah, tamimah dan tiwala, liqasdi daf'il mudar, dengan tujuan menolak bahaya, wa jalbil masalih, untuk mendapatkan manfaat, min indi ghairillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syirkun, kesyirikan. Syirkun billah, bentuk kesyirikan kepada Allah. Li'annahu la yamliku daf'ad darr, karena tidak ada yang berkuasa untuk menolak bahaya, wa jalbal khair, dan mendapatkan manfaat, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khabar ma'nahu an-nahyu an hadzal fi'il. Dan pengkhabaran ini kan pengkhabaran ya. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, tiwala syirik. Ini bentuk pengkhabaran, tapi maknanya apa? Larangan. Larangan dari perbuatan tersebut. Baik, munasabatul hadits li bab anna fihi bayana anna isti'mal hadhil asya'il madhkurati syirkun yukhillu bit tauhid. Bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa menggunakan hal-hal yang disebutkan di atas bentuk kesyirikan yang akan merusak dari tauhid. Ma yustafadu minal hadis al-hathu ala siyanatil aqidah. Anjuran agar penjagaan terhadap akidah, amma yukhillu biha, dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas, walaupun kebanyakan manusia itu banyak mengerjakannya. Ya, banyak dikerjakan oleh manusia. Ini kan bukan di zaman jahiliyah saja, hatta zaman sekarang ya, menggantungkan kalung-kalung di hewan itu hal yang biasa kita lihat, kita saksikan orang-orang di kampung yang pelihara binatang ya, apakah kerbau, sapi, kambing yang semisal dengannya, itu kan biasa digantungkan. Nah, biasanya sebagian orang kalau menggantungkan begitu itu ada keyakinan, ada maksud, dia jadikan sebagai sebab. Dia jadikan sebagai apa? Sebagai sebab. Jelas ya? Dan itu dari perbuatan jahiliyah orang dahulu. Dari perbuatan jahiliyah. Makanya kata Syekh, wa in kana yata'atahu katsirun minan nas. Ya. Anjuran untuk menjaga akidah jangan sampai rusak walaupun banyak dikerjakan oleh manusia. Baik, ats-tsaniyah tahrimu isti'mali hadhil asya'i al-madhkurati fihi. Pengharaman menggunakan sesuatu yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang tiga itu. Ats-tsalitsa anna hadhihi tsalatsa al-madhkurata syirkun min ghairi istitna'in. Bahwa tiga perkara yang disebutkan ini adalah kesyirikan tanpa pengecualian. Baik, rinciannya setelahnya. Baik. Kita sudah terjemah tadi ya, langsung saja.
Jadi di matan dikatakan syai'un yu'allaku 'alal aulad. Tamaim. Tamaim itu jamak ya. Mufradnya apa? Tamimah. Iya. Sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak untuk mencegah penyakit. Makanya dikatakan ai bi'anakis sibyan, di leher-leher anak-anak. Itu ada biasa ya. Baik. Minal ain. Apa maksudnya minal ain? Ai lidaf'il isabati bil ain, untuk menolak penyakit. Al-azaimu jam'u azimah. Azaim itu jamak dari azimah. Terus apa itu azimah? Qila hiya ayatun minal Qur'an. Ada yang mengatakan dia ayat-ayat Al-Qur'an tuqra'u ala zawil ahad, yang dibacakan kepada orang yang memiliki penyakit. Ya, dibacakan kepada orang yang apa? Memiliki penyakit. Atau tuqra'u fi ma'in, atau ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dibacakan di air, wa yusqahul marid. Kemudian orang sakit itu dia apa? Diminumkan. Yang kedua. Ya, jadi azimah itu mantra-mantra. Ada yang mengatakan ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang yang memiliki apa? Penyakit. Atau ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang dibacakan di air, ditiup maksudnya. Setelah itu apa? Diminumkan orang yang sakit. Au ya tuktabu fi sahnin, atau tulisan, maksudnya tulisan ayat Al-Qur'an ya, yang ditulis di sahn. Apa, piring ya, sahn, piring atau tempat bejana begitu. Wa nahwihi, dan semisalnya. Wa tumhal kitabatu bima'in wa nahwi. Setelah itu dihapus tulisan tersebut dengan air atau yang semisalnya. Setelah itu diminumkan kepada orang yang sakit. Paham ini? Ini bentuk-bentuk dari apa? Azimah. Yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Baik. Wa khassa minhu ay akhraja min umumihi, yang keluar dari keumumannya. Ad-dalil wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa min ainin aw humah kama sabaqa fi babi man haqqaqa tauhid. Kan dikatakan di atas kan yang mana itu? Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan di anak-anak untuk menolak bahaya. Akan tetapi kalau yang digantungkan itu dari Al-Qur'an, ya kan? Maka sebagian salaf memberi keringanan. Kan memang Syekh Fauzan menyebutkan di bawahnya, di antara azimah yang mereka sebutkan adalah apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Jelas ya? Ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian salaf memberi keringanan. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Sebagiannya tidak memberi keringanan. Maksudnya tidak membolehkan. Ya, dalil yang dimaksudkan adalah la ruqyata illa min ainin ahuma. Tidak ada ruqyah kecuali orang yang terkena ain atau apa? Sengatan. Sebagaimana yang telah lewat pada bab. Ma khala minasyirk ay al-isti'anatu bi ghairillahi bi an kanat bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi wal ma'thur anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya azaim apa namanya, bukan azaim sekarang ya. Ruqyah. Oh ya, jadi yang kita baca tadi azaim itu ruqyah ya. Bukan tamaim tadi. Ana salah. Jadi kita baca tadi azaim adalah bacaan Al-Qur'an, itulah ruqyah. Jadi kan di matan dikatakan warruqa hiya allati tusamma apa? Al-azaim. Jadi yang Syekh terangkan adalah al-azaim. Saya salah ini tadi, salah lihat. Qiraat tamaim. Iya, jadi tusamma al-azaim. Azaim kita katakan tadi semacam mantra-mantra begitu. Ya, bacaan-bacaan. Itu tadi ya, 3. Bacaan Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang yang memiliki penyakit, atau ayat Al-Qur'an dibacakan di air, setelah itu orang sakit minum, atau ditulis ya di tempat, setelah itu dihapus di air, airnya diminum. Itu di antara bentuk apa? Azimah. Ya. Taib. Dan dikhususkan la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain dan huma saja.
Taib. Ma khala minasyirk, ya, yang tidak ada kesyirikannya, ya, dikatakan ai al-isti'anatu bi ghairillah. Minta bantuan kepada selain Allah dengan nama-nama, sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, dan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hasilu ma dzakarahu al-musannif rahimahullahu taala fi hukmi hadhil asya'il madhkurati ma yali. Ini kesimpulannya. Kesimpulan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam masalah ini, tiga tadi ya, tamimah, ruqyah, dan at-tiwala. Anna ruqyata, ini kesimpulan. Anna ruqyata tanqasimu ila qismain. Ruqyah itu terbagi dua. Iya. Qismun masyru'un wa qismun mamnu'. Ada bahagian yang dibolehkan dan ada bahagian yang dilarang. Fal masyru'u, adapun ruqyah yang dibolehkan, ma khala minasyirk. Apa yang terbebas dari apa? Kesyirikan. Wal mamnu', sementara ruqyah yang dilarang, maka fihi syirkun, apa yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Jelas ya? Baik. Ruqyah. Kemudian ats-tsaniyah, ats-tsani anna at-tama'ima tanqasimu ila qismain. Bahwa tamimah juga terbagi menjadi dua. Qismun mamnu'un bil ijma'. Satu bagian dilarang secara kesepakatan. Wa huwa ma kana yashtamilu ala syirkin. Yaitu tamimah yang terkandung di dalamnya kesyirikan. Wa qismun mukhtalafun fihi, dan ada yang diperselisihkan. Ya, dari tamimah. Apa itu? Yaitu wa huwa ma kana minal Qur'an. Kalau tamimah itu berasal dari apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Qila innahu jaizun. Berarti di sini apa? Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, wa qila innahu mamnu, dan ada yang tidak membolehkan. Kata Syekh, ini tarjih dari Syekh. Was-sahih annahu mamnu'un. Yang benarnya semuanya dilarang. Apakah tamimah itu berasal dari Al-Qur'an, apalagi tidak. Semuanya apa? Tidak boleh. Walaupun ada yang berpendapat boleh kalau yang digantungkan itu ada di dalamnya Al-Qur'an. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi itu pendapat yang tidak kurang kuat. Beliau katakan was-sahih, yang benarnya itu semuanya dilarang. Apa alasannya? Saddal lidzari'ah. Yang pertama, apa maksudnya saddal lidzari'ah? Menutup celah, jangan sampai mengantar kepada apa? Kesyirikan. Yang kedua, siyanatan lil Qur'an, sebagai bentuk penjagaan kepada apa? Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an itu kan tujuannya ada untuk apa? Untuk dibaca, ditadabburi, diamalkan kandungannya, bukan untuk dibuat apa? Bukan untuk dibuat dari tamaim tersebut. Baik. Sementara yang ketiga, tiga kan? Ruqyah, tamimah. Sekarang at-tiwalah. At-tiwalatu mamnu'atun min ghairi khilaf. Makanya tidak disebut dalam bab. Adapun tiwalah semuanya terlarang tanpa ada perselisihan. Kenapa? Di annaha nau'un minas sihir. Ya, karena tiwala ini bentuk dari apa? Sihir. Apa tadi tiwala? Kan sesuatu yang apa? Yang mereka buat untuk suami istri itu apa? Saling mencintai. Jelas ya? Saling mencintai. Kalau ini sepakat para ulama kalau hal tersebut dilarang karena dia bentuk dari sihir. Sihir bentuk dari kesyirikan. Jelas ya? Ini baru dua riwayat dulu yang kita baca seputar masalah ini. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jadi jelas ini ya. Jadi antum pahami kenapa bab ini sekarang ini beda dengan bab sebelumnya. Kalau sebelumnya langsung dikatakan apa? Termasuk kesyirikan. Ya, kalau sekarang tidak ada, langsung bab keterangan yang datang tentang ruqyah dan apa? Tamaim. Karena ada rincian. Terus kenapa tidak disebutkan tiwala? Karena tiwala tidak ada apa? Ya, rincian. Langsung dikatakan dia haram, tidak boleh karena itu bentuk dari sihir. Jelas ya? Maksud dari bab. Taib.
Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.